Satu ayat yang bagus di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan semua saudara. Ini ayat saya suka. Ya, yang lainnya juga saya suka. Terutama ayat-ayat yang bagus. Tapi ini ayat, kadang-kadang ada ayat-ayat itu ayat kunci. Ya, ayat kunci untuk membuka semuanya. Nah, ini salah satu ayat kunci adalah Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, dalam pokok anggur tadi. Kristus adalah pokok anggur. Nah, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Jadi Bapa kita, Bapa surgawi kita itu telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Nah, itulah yang ada di dalam pokok anggur itu. Dan Dia sudah mengaruniakannya dalam Kristus. Saudara tidak bisa mendapatkannya di luar Kristus, tidak bisa. Karena itulah kalau kita berdoa selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, dikatakan Dia sudah mengaruniakan di dalam Kristus. Dan itu bisa kita dapatkan hanya dikatakan oleh kasih karunia. Nah, dikaruniakan itu artinya begini, diberikan kepada saudara dan saya secara cuma-cuma, meskipun sejatinya saya dan saudara tidak layak menerimanya. Itu adalah prinsip keselamatan yang kita terima daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita itu menerima keselamatan hanya karena percaya, iman oleh kasih karunia, tidak ada yang lainnya. Pak, bagaimana kalau apakah perlu iman dan perbuatan baik berarti kita selamat? Tidak. Bukan itu. Ya, itu bukan. Itu Injil yang lain seperti itu. Yang benar adalah kita menerima keselamatan itu oleh karena iman. Ya, bukan oleh karena iman dan perbuatan baik. Itu bukan. Nah, ketika kita diselamatkan, lalu kita menghasilkan perbuatan baik, ya. Perbuatan baik itu jadi gini, perbuatan baik itu merupakan hasil dari keselamatan, bukan keselamatan merupakan hasil dari perbuatan baik. Jangan dibolak-balik. Nah, itulah kasih karunia, itulah dianugerahkan. Kita benar-benar karena percaya. Nah, ketika kita menjadi percaya, itu kita menempel kepada pokok anggur. Ini juga kasih karunia, ini juga anugerah. Ini kita menempel kepada pokok anggur yang adalah Yesus sendiri, yang sudah membawa segala berkat rohani dari Bapa. Nah, tugas saya dan saudara adalah nempel terus, yang sejatinya sebetulnya kita ini sudah nempel, hanya kita tidak menyadarinya. Saudara pernah orang ya cari kacamatanya, ternyata kacamatanya di atas kepalanya, dia kacamatanya tidak pernah kemana-mana, dia mencari kacamatanya hanya karena dia tidak menyadarinya. Kadang-kadang kita mencari sesuatu yang sebetulnya ada pada kita. Di mana ya barang saya, ternyata di kantong dan sebagainya. Biasa ditaruh di kantong depan, ternyata ini di kantong belakang. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebetulnya kalau kita bertanya, Pak, melekat kepada Kristus seperti apa? Sebetulnya kita ini sudah melekat. Kita ini sudah tinggal di dalam Kristus. Hanya kita tidak menyadarinya, hanya kita tidak mengaktifkannya. Sama dengan kita punya ATM, isinya ada uangnya, lalu kita masukkan mesin ATM. Nah, ada masalah sekarang. Kita lupa PIN-nya. Kita lupa PIN-nya, lalu bagaimana kita bisa mengambil uang dari ATM itu? Meskipun saya punya uangnya, saya punya ATM-nya, ya kita itu punya PIN-nya. Nah, meskipun tidak persis sama, tapi itulah yang seringkali terjadi. Kita punya segala berkat rohani itu sudah kita terima di dalam Kristus, cuma kita tidak menyadarinya. Kita tidak tahu bahwa kita sudah punya. Ya, itu lebih fatal lagi.
Loh Pak, saya tidak tahu. Lah karena kita tidak pernah baca Alkitab. Kita tidak pernah baca apa ya, ensiklopedi berkatnya itu tidak pernah. Kita tidak pernah baca kamus berkatnya. Kita tidak pernah baca apa yang sebetulnya Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Kalau saya bertanya, Pak, apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita di dalam Alkitab? Pak, kalau begitu saya mau dengerin khotbah seminggu sekali, saya mau katakan kurang itu. Terlalu sedikit. Terlalu sedikit kalau Bapak Ibu hanya mendengarkan khotbah seminggu sekali. Oh Pak, sekarang kan ada banyak potongan-potongan khotbah di reel itu kan ada di reel di TikTok. Itu juga tidak menolong, kadang-kadang menolong sedikit, tapi juga terlalu sedikit. Ya kadang-kadang hanya sebuah kata-kata cuma 1 menitan ya, atau 2 menitan. Tidak cukup jelas. Cara terbaik untuk Bapak Ibu bisa mengakses semua berkat rohani sehingga kita bisa berbuah banyak. Kita mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Kita mengalami berkat Tuhan. Kita mengalami akan kita mengalami akan buah-buah roh, kita mengalami akan kasih yang sangat kita perlukan dalam kehidupan rumah tangga, kita mengalami jaminan penyediaan yang daripada Tuhan, kita mengalami jaminan kesembuhan, kita mengalami jaminan perlindungan, kita mengalami hidup dalam kodrat ilahi, dalam panggilan surgawi, kita mengalami perlindungan Tuhan, kita mengalami damai sejahtera Tuhan, kita mengalami sukacita karena Tuhan, kita mengalami berbagai macam hal, dan masih banyak daftarnya, itu masih banyak, kamus berkatnya itu masih banyak. Nah, bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara hanya cukup mendengarkan khotbah seminggu sekali? Lalu saudara katakan, Tuhan kenapa engkau tidak tolong aku? Loh, Tuhan katakan, loh daftar menunya itu sudah ada, cuman kamu tidak pernah pesan. Loh, aku tidak tahu Tuhan. Nah, kamu tidak pernah baca daftar menunya yang disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab itu sebetulnya seperti daftar menu surga yang tersedia untuk saudara dan saya. Begitu saudara masuk rumah makan, yang saudara cari pertama apa? Daftar menu. Apa yang disediakan oleh rumah makan itu, kecuali di depan ada spanduk pecel lele. Nah, itu pasti sudah ada pecel lele. Ya, tapi kalau rumah makan apa, sabar menanti, kita tidak tahu menunya apa. Kita harus masuk supaya kita tahu menunya. Nah, bagaimana mungkin saudara bisa menerima segala yang dikatakan berbuah banyak? Ya, berbuah banyak itu artinya saudara dan saya mengalami semua berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kalau saudara tidak tahu jenis berkat yang disediakan itu apa, aduh Pak, saya butuh pertolongan, tolong doakan saya, kenapa anak saya begini, kenapa suami saya begini, kenapa keluarga saya begini, kenapa keuangan saya begini, kenapa pekerjaan saya begini, pelayanan semuanya kenapa begini. Nah, sebetulnya jalan keluarnya Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita, yaitu di dalam janji-janjinya. Dan saya dan saudara itu hidup dalam perjanjian Tuhan. Yesus mengatakan Dia datang untuk saudara dan saya, dan sudah membawa segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam ayat yang lain dikatakan, di dalam Kristus berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Jadi ketika Yesus itu datang ke muka bumi, itu bisa dikatakan begini, semua berkat yang di surga, yang disediakan Bapa bagi manusia, itu Yesus itu sudah bawa penuh, tidak dicicil. Tidak dicicil lalu dia membawa sedikit, tidak, dia seluruh kepenuhan Allah. Dikatakan segala berkat rohani itu sudah ada, saudaraku. Nah, tolong itu daftar menu itu dibaca, didoakan. Lalu saudara katakan, Tuhan aku mau ini. Karena bagaimanapun juga, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Firman Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan itu pasti terjadi. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang saya katakan, tahun ini adalah tahun melekat. Amin.
Ya, tahun melekat. Niscaya saudara dan saya akan berbuah banyak, menikmati buahnya. Saudara melekat, melekat. Pak, saya sedang saya mengalami ujian, melekat. Nah, sebetulnya kalau kita melekat, tidak penting apakah Bapak Ibu sedang mengalami ujian, yang satunya karena ujiannya sudah tahun lalu sedang mengalami panenan. Waduh, Pak, ini saya baru masuk masa ujian, tidak masalah. Kalau karena engkau diuji, engkau akan muncul seperti emas. Kalau engkau sedang menikmati berkat Tuhan, engkau tidak menjadi takabur karena semuanya juga daripada Tuhan. Karena itulah kalau saudara tanya kepada saya, Pak, tahun ini apa yang harus saya lakukan? Melekatlah kepada Tuhan lebih lagi. Dengan cara yang pertama apa? Menyadari. Ya, menyadari akan keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan, bahwa Yesus itu sudah tinggal dalam saudara. Saudara dan saya harus menyadarinya. Lalu keaktifan saudara dalam tadi, kalau ATM tadi apa namanya, PIN-nya itu ya, kode PIN-nya, password-nya itu seperti apa untuk kita bisa mendapatkannya. Nah, dengan kita berdoa, dengan kita saat teduh, dengan membaca daftar menu tadi, merenungkan dan sebagainya. Nah, saya dan saudara, kita akan berbuah banyak. Karena itulah tema malam hari ini adalah bagaimana kita melekat. Ya, bagaimana kita melekat kepada Kristus, dan kita itu lalu kita mengalami berbuah banyak itu seperti apa. Ya, jadi tahun ini adalah tahun melekat kepada Kristus. Ya, apapun yang Bapak Ibu Saudara akan hadapi. Ya, kita semua tahu bahwa situasi kadang-kadang tidak menentu. Ya, kadang-kadang tidak selalu kabar baik itu yang saya dengar. Kadang-kadang saya mendengar pergumulan dari satu keluarga dengan keluarga yang saya katakan Tuhan. Demikian kadang-kadang situasinya itu makin lama makin berat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita melekat kepada Tuhan.